Oke, welcome back to my channel Radio Bedroom. Kali ini Radio Bedroom tidak mereaction video TikTok, video yang sedang tenar gitu ya. Tidak juga bermotor-motoran jalan-jalan ke suatu tempat untuk melihat pemandangan, tidak ya. Tidak bermotovlog. Kali ini Radio Bedroom dapat konten baru yang bernama Riajo Podcast aja. Kali ini kita akan mengangkat tentang FWB. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terutama share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang di kontak HP WA. Terus ada di IG, di promote di IG, di Twitter, di Telegram. Tapi hati-hati ya, jangan di channel-channel yang misalkan berbaur. Oke, langsung saja. FWB, kita mendatangkan tamu, dua narasumber, teman dari lahir, anjay. Padahal 4 tahun teman tadi. Oke, Bung Adit dan Bung Mahesa, bagaimana kabarnya, Bung Adit? Sehat, alhamdulillah saya sehat dan sedang dalam kondisi prima. Tapi sibuk apa sekarang, Bung Adit? Sekarang kesibukan saya baru saja mendapatkan gelar pengangguran sekarang. S berapa? S2, S1, S3, alhamdulillah pisahnya kelas tutor kid. Oke, Bung Mahesa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat dan sedang dalam kondisi yang sama ya, sedang fit banget dan sedang bersemangat. Ya, begitu. Oke, Bung, kita sudah kedatangan dua narasumber ya, Adit dan Bung Mahesa, katanya baik-baik saja ya, makanya bisa datang ke sini. Oke, langsung saya ke topiknya, friend with benefit atau FWB ya. Saya nggak bisa itu nyebutnya. Gimana nih tanggapan Bang Adit tentang FWB yang sekarang mulai tersebar gitu ya, dari kota ke kabupaten gitu. Asik. Kabupaten ke desa, enggak bisa ke desa gitu. Takutnya nanti ke desa gitu. Gimana balik? Jadi FWB itu adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki hubungan lebih dari sekedar pertemanan, yaitu friend with benefit. Tapi rata-rata ini adalah sebuah kedok. Kita adalah teman, tapi temannya lebih. Kita cuma teman kok. Ya, kita cuma teman. Nah, FWB ini FWB dilakukan oleh lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Bukan LGBT berarti? Bukan, jauh dari LGBT. Nah, jadi di sana, di dalamnya itu berisi tentang sebuah komitmen yang mana di dalamnya sepakat untuk tidak melibatkan perasaan. Kita pure aja, kita saling teman, kita saling support, kita saling dukung. Itu adalah FWB. Kalau menurut saya FWB itu bisa dibilang baik, enggak sih, bagus, enggak juga. Tapi ya itu balik lagi ke sudut pandang orang-orang gitu. Berarti bukan baik dan benar ya? Ya. Dan tidak bisa ditanggap, menurut sebagian orang bisa dianggap baik dan bisa dianggap benar gitu ya. Kalau menurut saya sendiri nih, menurut saya pribadi ini tidak baik. Karena yang namanya benefit itu pasti ada effort lebih ya. Tapi ya tergantung orang-orang lain sih bagaimana menyikapinya. Jadi kalau menurut saya ini FWB ini kurang baik gitu. Oke, Bang Adit, terima kasih tanggapannya. Dan sekarang kita dengarkan tanggapan dari Bung Mahesa tentang FWB ya. Kalau menurut saya sesuai dengan namanya ya, friend with benefit, teman dengan ada suatu manfaat bagi kedua belah pihak. Dan FWB ini bertujuan untuk kedua orang, antara khususnya laki-laki dan perempuan ya, melakukan suatu hubungan yang sebenarnya dasarnya itu adalah teman ya. Hanya saja mereka memiliki tujuan dan keinginan yang sama gitu. Dan hal itu bermanfaat bagi mereka berdua sebagai
kebutuhan baik ego dan sebagainya gitu. Dan hal ini memang bagi saya ya boleh-boleh saja gitu melakukan hal demikian, asalkan dengan taraf yang sesederhana. Misalkan kalau kita butuh sesuatu, hal simpelnya seperti saya butuh buku untuk belajar, kemudian si lawan dari orang tersebut memilikinya, kemudian ketika si lawan itu punya keinginan, dia balas juga gitu, dan ada hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi mereka berdua. Dan untuk hal yang sesimpel itu mungkin sah-sah saja gitu. Namun untuk hal yang berlebihan dalam tanda kutip sampai demi memuaskan suatu hasrat yang berlebihan dan menentang gitu, itu FWB itu suatu hal yang buruk gitu ya. Jadi dikecam ya. Dia emang asal sesuai dengan simbiosis mutualisme, oke aja gitu ya. Tapi tidak melanggar norma sosial dan agama gitu ya. Ini cukup menarik ya tanggapan dari dua narasumber kita yang berbeda pendapat tapi tujuannya tetap sama sepertinya. Oke, cukup menarik tentang FWB ini. Tapi saya mau tanya nih, ada nggak orang sekitar di lingkungan kalian, misalkan di lingkungan tongkrongan atau di lingkungan berbeda tongkrongan gitu, misalkan ada di rumah atau di lingkungan pendidikan yang sedang kalian tempuh atau sudah kalian tempuh gitu, Bang Adit? Ada tentu saja ada gitu ya. Karena kan FWB ini sekarang itu sudah lumrah gitu ya. Mereka ini menjadikan ini sebagai sudah menanya ke kabupaten. Ini adalah sebuah kedok bagi mereka, baik dari perempuan ataupun laki-laki. Mereka memiliki hubungan khusus spesial tapi berkedok dengan teman gitu ya. Padahal kita sebagai laki-laki itu ya mungkin ada beberapa laki-laki yang akan baper dengan hal tersebut, tapi banyak juga yang tidak. Tapi ya selama kedua belah pihak tidak ada yang baper, asal ada komitmen begitu ya. Asal ada komitmen dan tidak melibatkan perasaan, ya kalau menurut saya ini oke sih, nggak apa-apa. Ada dan orangnya pun gokil gitu ya. Kenapa saya bilang gokil? Karena emang dia itu GG atau good game gitu ya. Tapi ya, Bung Adit ini sendiri risih tidak melihat orang seperti itu ketika berduaan tapi bukan pacaran gitu. Itu pacaran atau bukan sih gitu nah. Pertanyaan begitu. Ini adalah salah satu hal yang menyimpang tapi digunakan kedok sebagai FWB. Kalau orang tersebut baik ke kita, ya itu adalah hal yang wajar kalau kita baik juga. Karena itu adalah yang namanya timbal balik. Tapi kalau baiknya berlebihan, itu pasti ada sesuatu lah. Ada sesuatu. Saya peduli ke kamu, saya care ke kamu berlebihan. Itu pasti ada maksud. Ada udang di balik batu itu. Tapi kalau hanya sekedar kita saling menguntungkan, misal ketika waktunya mengumpulkan sesuatu, saya nggak bisa datang, tolong dong bantuin saya. Gini ditandatangani. Nah, dia bersedia membantu. Itu sebenarnya friend with benefit itu. Cuman karena banyak yang menjadikan FWB ini sebagai kedok, jadi ya banyak hal-hal negatif yang menyalahgunakan FWB ini. Sampai ada yang seperti itulah pokoknya. Kalian juga mengerti seperti itu. Bagaimana menurut Bung Mahesa? Bung Mahesa, sebentar ya, sebelum ke Bung Mahesa, kita sederhanakan dulu FWB itu apa. Buat kalian yang nggak tahu itu FWB kayak TTM, cuman lebih dari TTM begitu ya. Oke, sekarang Bung Mahesa, ada nggak orang di sekitar tongkrongan Mahesa yang di rumah atau di lingkungan sekolah atau apa gitu, ada nggak? Dan bagaimana tanggapan Mahesa? Sebelum saya menjawab sesuai dengan pertanyaannya, saya tekankan kembali bahwa istilah FWB itu sebenarnya berasal dari
suatu wilayah yang notabene-nya sudah apa ya, kehidupan sosialnya itu sudah mulai ke barat-baratan gitu, liberalis gitu ya. budaya luarnya masuk. Ya. Dan untuk pertanyaan apakah ada di lingkungan saya yang melakukan hal demikian? Ada dong, banyak gitu. Banyak banget. Khususnya di konteks wilayah pertemanan di lingkungan pendidikan saya gitu ya. Dan hal itu banyak terjadi dan sering terjadi juga gitu, dan merupakan hal yang wajar. Hanya saja kembali ke istilah dari FWB itu, FWB ini adalah istilah dari wilayah orang-orang yang memiliki gaya hidup yang berbeda di kehidupan saya yang sekarang gitu. Kalau saya kan masih di di kabupaten gitu ya. Dan orang-orang yang melakukan hal ini di lingkungan saya itu, FWB itu dijadikan sebagai, seperti yang dikatakan Bung Adit tadi ya, hanya sebagai pembenaran, dan mereka melakukannya dengan cara menyimpang dari maksud dari FWB itu sendiri gitu. Hanya sebagai kedok lah, dan itu membuat hal-hal yang tidak baik itu dalam sudut pandang kita sebagai orang yang menanggapi orang tersebut itu menjadi suatu hal yang buruk gitu pandangannya ya. Dan memang untuk pelaku-pelaku FWB ini memang sudah banyak terjadi di berbagai kalangan gitu, karena sudah menyebarnya istilah ini. Seperti itu mungkin dari saya. Untuk budaya sendiri ya ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan sampai kita mengambil semuanya, menelan semuanya mentah-mentah. Karena kan di kita itu ada yang namanya norma agama, norma sosial, dan lain-lain. Seperti itu sih. Ini pertanyaan terakhir ya. Tanggapan nih, misalkan ada yang FWB tapi orangnya itu baper, entah ceweknya atau cowoknya gitu. Sekarang kan FWB ini ibaratkan teman tapi mesra tapi lebih gitu kan. Gak masalah kalau misalnya kita FWB-nya itu sama seorang ya, itu kan bisa berkomitmen, kita perjanjian dari awal nih kita bakal kayak gini nih nanti jalaninnya. Kamu kan bisa nggak baper, perjanjian dulu gitu ke ceweknya atau ke cowoknya. Nah kalau misalkan gini nih, satu orang atau dua orang lebih gitu kan, tanggapannya kalian gimana nih kalau misalkan yang dua orang cewek itu atau dua orang cowok itu baper atau cemburu, gimana tuh? Menurut saya, berarti ini sudah menyimpang dari FWB ya. Menyimpang karena sudah melibatkan perasaan. Dan yang bikin gokil itu cewek-cewek itu kawan-kawan ya. Mereka menjadikan ini sebagai tamu, sebagai alasan atas dasar kita kan FWB untuk melibatkan perasaan. Tapi ya kalau udah nggak mau, ya udah bilang, nggak usah terusan ngechat, nggak usah terus sebagai pap. Ini kita lagi di sini loh, ini kita lagi di sana loh. Kenapa? Kaum wanita ngeremehin yang namanya effort cowok itu nggak bikin kamu cantik. Itu nggak bikin kamu cantik. Tutorki itu nggak bikin kamu cantik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada satu dan dua orang yang agresif, itu salah satu menyimpang, dan baiknya FWB ini sudah dihentikan karena FWB itu bukan cara untuk PDKT gitu. Enggak sama sekali. Kalau untuk pokoknya kayak gitu ya berarti ada sesuatu gitu ya, kami berlebihan. Jadi nggak dianjurkan untuk dua cewek atau dua cowok ya? Dianjurkan untuk lebih. Karena selain bahaya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga bahaya. Dan kita juga nggak menyarankan untuk FWB. Iya, kita nggak pernah menyarankan karena bukan hanya berdampak pada kita, tapi bagi mereka juga berdampak. Misal, kalau kamu FWB sama satu cewek, terus cewek itu ternyata dan kamu juga FWB sama orang yang sama, dan itu jika salah satu baper itu akan jadi konflik buat mereka, si cewek-ceweknya itu. Apalagi kalau sampai temenan ya, si ceweknya temenan 4 tahun nih. jangan seperti itu. Oh, karena ya
pernah kita diajarin rusak hubungan pertemanan orang lain, itu nggak baik ya. Seperti itu. Oke, tanggapan Bung Ali pun cukup menarik ya. Kita dengarkan tanggapan dari Bung Mahesa tentang kalau misalkan tanggapan sampai baper gitu FWB, gimana Bung Mahesa? Tanggapan Bung Mahesa? Ini menarik ya. Nggak pernah sih. Misalkan ya, tadi dikatakan bahwa jika ada pelaku FWB, misalkan ada 1 atau 2 orang laki-laki, kemudian mereka memiliki hubungan dengan 3, 4, 5, 6 atau 7 wanita dari ruang lingkup yang sama gitu ya. Kembali ke definisi FWB tadi, bahwa FWB ini ada yang dilakukan memang suatu komitmen gitu, suatu hukum alam gitu ya, hukum sosial gitu ya. Tapi ada juga FWB, orang-orang yang melakukan FWB bahwa FWB ini adalah hanya sebuah kedok agar agar aku bisa dekat sama dia nih, misalkan gitu ya. Jika hal itu terjadi misalkan dalam suatu wilayah sosial pertemanan dari 2 orang laki dengan 2 orang perempuan misalkan, atau lebih misalkan ya, atau dari 1 laki-laki dengan perempuan yang lebih, itu mungkin terjadi ya, itu mungkin terjadi. Mungkin ya, ini mah misal. Dan jika ada salah satu dari mereka yang keluar dari definisi FWB itu sendiri dengan maksud ini hanya sebagai kedok, singkatnya ada 1 orang yang baper gitu ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah masalah besar gitu ya, baik dalam pandangan masyarakat maupun mereka itu sendiri gitu ya. Ini menentang dalam hubungan pertemanan gitu. Jika hal ini terjadi, tentunya akan terjadi sebuah konflik di antara mereka semua gitu, dan ini menjadi sebuah hal yang buruk gitu ya. Salah satunya adalah kecemburuan ya. Ya, kecemburuan. Ada teman nih, kita sedang dengan teman, dan terus kita ada FWB kita. Nah, dan yang jadi masalah yang penting itu, kita mau marah pun atau kita mau kenapa sih gini, tidak bisa kan? Karena FWB. Nah, jadi sebenarnya FWB ini suatu istilah gaya hidup pertemanan yang kurang tepat jika kita, khususnya kita aja ini mah ya, dilakukan oleh kita gitu. Itu mungkin Babang Ojo. Itu Bung Ojo. Ada lagi yang menanyakan? Presentasi. Oke, cukup menarik, cukup mengedukasi ya, tentang pernyataan dari Bung Mahesa ya. Kita beralih ke sesi true false. True false yang mana nyebutnya? Benar atau salah ya kalau misalkan dari bahasa Indonesia. Ini bertiga aja. Ikut. Benar atau salah FWB membantu dalam PDKT? Kalau dari mulai Adik dulu lah. Kalau menurut saya itu nggak benar, itu nggak bisa dijadikan kebenaran. Karena kalau PDKT itu bisa dengan cara lain, nggak usah lewat FWB ya. Untuk apa gitu? Karena FWB di sini selain menurunkan kredibilitas atau kualitas kamu, tapi menurunkan harga diri juga. menurunkan harga diri juga. Karena orang lain, orang yang sedang kamu PDKT akan menganggap bahwa temen siapa mah dikenal gitu, dia dekat dengan banyak orang. Padahal kan yang namanya FWB, dia baik ke saya baik ke kamu, ya kenapa enggak gitu kan? Kita selalu menguntungkan. Ada yang namanya timbal balik, kalau untuk PDKT itu salah besar gitu. Oke, dari Bung Adit katanya salah besar. Kita dengarkan dari Bung Mahesa. Ya, kalau berdasarkan istilah ya itu salah besar lah. Kembali lagi ke maksud dari FWB itu kan komitmen untuk melakukan tujuan yang sama dan saling menguntungkan gitu ya. Kalau dalam dunia kerja itu saling menguntungkan. Dan jika PDKT, jika FWB ini menjadi sebuah jalan untuk PDKT, itu ya jelas salah gitu ya. Karena salah jika satu pihak yang menjadikan FWB ini sebagai kedok untuk tujuan pendekatan gitu. Itu salah besar gitu ya. Dan jika
kedua belah pihak ini sebenarnya mereka punya tujuan yang sama, pengen deket gitu ya, pengen punya tujuan lain dari FWB gitu ya sebagai PDKT gitu. Jika kedua belah pihak ya itu boleh-boleh saja dan akhirnya itu ya menjadi Saran ya. gitu. Nah, tapi jika salah satu pihak yang berpandangan seperti itu sedangkan pihak yang lain tidak, nah ini dapat merugikan salah satu pihak ya, tentunya yang tadi punya perasaan lain gitu ya. Dan ya untuk FWB sebagai jalan untuk PDKT itu tidak dianjurkan ya. Jika mau PDKT ya PDKT aja gitu ya. Jangan kita temenan terus jalani saja udah. Jangan seperti itu. Mengedukasi lagi ya, Bung Maesa cukup mengedukasi lagi. Bukan cukup mengedukasi tapi sangat mengedukasi gitu ya. Kalau menurut saya cukup salah besar karena kan menurut saya itu FWB adalah suatu kesalahan, gitu ya, suatu kejelekan menurut saya. Tapi kan beda-beda ya cara pandang orang lain, kalau bisa bagus, bisa jelek. Kalau menurut saya kan suatu kejelekan. Dan PDKT itu kan suatu hal yang ibaratnya mau pacaran harus PDKT dulu. Nah kan pacaran itu kita itu sudah menganggap wajar, tapi tidak melenceng ke agama kan ya, tidak masuk ke agama. Kalau misalkan keluar dari agama itu PDKT atau pacaran itu sah-sah saja. Nah kan itu pacaran itu kan saya sebutkan tadi sah-sah saja, tapi kalau diawali dengan kejelekan FWB itu sangat akan menjadi akhir yang jelek juga. Saya kan pengalaman gitu, curhat. Contohnya saya pernah kan suka sama si B. Saya tuh ngedeketin si A supaya dikasih solusinya gitu. Nah pas udah jalan-jalannya curhat gitu, ternyata si A ini baper. Nah kan itu salah ya. Iya. Nah kan jadi berakhir tragis gitu. Jadi alaman saya kamu tuh nggak apa gitu Iya ya. gitu. Aing teh dianggap naon. Terus yang kedua masih true false. Benar atau salah FWB memudahkan segala kesulitan dalam kehidupan? Bang Adit. Benar. Karena dengan FWB kita bisa saling support, kita bisa saling berbagi kita. Menurut sebagian orang ya. Menurut sebagian orang, tadi menurut pandangan saya benar, karena yang namanya FWB family benefit, benefit yang didapat dan yang diberikan itu harus sesuai gitu. Jadi kita sering menentukan baik dalam hal kecil maupun hal besar gitu. Contoh, ketika kamu tidak mau sendiri atau sedang kesepian, ada teman yang bisa mengerti ataupun mendukung apapun keputusan kamu, keinginan kamu seperti apa. Gitu. Jadi FWB itu sangat membantu ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu menurut saya. Oke. Jadi setuju ya, benar, membenarkan FWB dalam memudahkan ya kesulitan dalam hidup ya, membenarkan. Dan sekarang Bung Maesa bagaimana tanggapannya? Tadi pertanyaannya FWB sebagai Memudahkan segala kesulitan dalam hidup. Kalau untuk itu ya saya setuju, karena kembali ke tujuan FWB bahwa friend with benefit itu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dari seorang teman, dan kita pun melakukan timbal balik yang sama kepada orang tersebut. Dan itu ya saya sangat setuju gitu jika untuk hal-hal yang kembali tadi simple gitu ya, misalkan saya butuh buku nih, dia ada gitu, terus itu kan bermanfaat bagi kita. Terus kalau dia butuh terus kita juga berikan, dan ya itu jelas bermanfaat gitu ya, membantu, saling membantu. Tapi jika FWB yang bersifat liberal gitu ya, nah itu mah tidak baik lah, sudah menyimpang norma sosial aja dulu lah, itu sudah Norma sosial kita itu nggak kayak gitu. Ya kita kembali ke habitat orang Indonesia aja gitu, kayak gitu mungkin. Tapi untuk hal-hal Selebihnya dalam konteks kehidupan, kebutuhan dalam hidup gitu, nah itu boleh-boleh saja gitu, karena kan itu hablum minan nas aja. bukan hablum minallah. Gitu ya. Tanggapan saya benar atau salah, menurut saya bisa benar bisa salah gitu Bang Adit.
Karena kalau misalkan kita membenarkan, kalau misalkan memudahkan segala kesulitan hidup, soalnya kan saya punya pasangan. Karena pasangan saya itu bisa memudahkan segala kesulitan. Tapi saya juga kan perlu teman, gitu. Waduh. Tapi salahnya itu ketika kita punya pasangan, mengapa harus sama orang lain, gitu, Bang Adit? Menurut saya. Berarti itu malah nambah masalah. Iya, malah nambah masalah, bukan memudahkan dalam kesulitan dalam hidup. Itu. Pelaku ya. Pelaku. Jadi tergantung pelaku ini. Dikatakan di sini, FWB di sini kami tidak dengan orang-orang yang tidak memiliki Pasangan, iya. Jadi kita jomblo di single. Ya, aman. Jadi Tapi kalau salah satu orang yang memiliki pasangan itu disebut selingkuh. bukan jadi tidak memudahkan sama sekali, malah mempersulit, memperumit hidup. Itu FWB-nya FWB kendok. Ini siapa? Cuma teman kok. Iya, cuma teman kok. Minta ditutor nggak mau, gimana tutor gitu. Betul deh. Oke, yang ketiga, ini setuju atau tidak ya, Bang Adit? Setuju atau tidak FWB dalam satu lingkupan tongkrongan? Gimana nih tanggapannya? Jadi misalnya ceweknya 7, ceweknya 1, isi 7 cewek ini berteman gitu. Kalau satu circle ini saya nggak setuju. Kenapa? Karena Kan ada kecemburuan menurut saya. akan ada dampak lain gitu dari apa yang dimaksud seperti itu, sehingga bukan hanya kepada pelaku tapi kepada orang lain yang menilai kita, bukan hanya pada kita tapi orang lain yang menilai kita juga sama akan memberikan respon negatif gitu. Seperti itu. Jadi untuk satu circle enggak Jangan aja. Kan kalau satu circle itu kita cuma have fun aja gitu, sedangkan dalam satu kalau satu kerjaan atau satu tempat pendidikan ya Pasti kita saling membutuhkan ya. gitu ya, karena emang ngebantu kita. Tapi kalau untuk satu circle sih ya ini enggak itu seperti itu kalau menurut saya. Mana menurut Bang Maesa? Bang Maesa gimana? Satu cowok satu circle ceweknya banyak. Nah, Janganlah. yang satu circle-nya itu cewek. Janganlah kalau sampai kayak gitu ya. Kemarin lagi tadi kan takutnya gitu ada di antara mereka tadi 7 cewek 1 cowok jadi 8 orang. Jika di antara 8 itu kemungkinannya pasti akan ada yang bawa perasaan gitu. Nah, jika satu saja yang bawa perasaan, tentunya ini akan terjadi konflik gitu ya. Mau secara langsung ataupun tidak. Kalaupun misalkan dipendam gitu, saya mau marah tapi bagaimana, kan kita ini temenan misalkan kan gitu. Tapi tetap aja akan menjadi konflik bagi dirinya sendiri, terus bagi si dia juga akan timbul pemikiran-pemikiran negatif tentang teman-temannya itu gitu ya. Dan itu si cowoknya juga bakal pandang jelek ya. Iya, pasti pandang jelek. Pasti jelek. Dan mau bagaimana lagi, emang hukum sosial di negara kita ini seperti ini, dan memang untuk sebagai kemanusiaan memang itu tidak ada dan berada. ya tidak jangan sampai lah gitu lah, karena kan untuk hal pertemanan malah dengan sesama jenis juga, misalkan laki-laki dan laki-laki, untuk hal pertemanan itu kan sudah cukup sebenarnya ya. Iya, sudah cukup. Kalau sampai ke lawan jenis memang bukan suatu kesalahan, hanya saja tidak dianjurkan gitu, karena kan lawan jenis itu rentan yang namanya perasaan itu, baik laki-lakinya maupun perempuannya, dan apalagi jika terlalu kompleks gitu. 8 orang, 8 pelaku gitu, bisa aja, dan kemungkinan besarnya juga terjadi di antara mereka semua ada salah satu yang perasaan. Dan yang bikin ngerinya itu ketika salah satunya mikir bahwa aku dia baper sih, orang kan cuma gini doang. Nah itu kan cuma teman. Ya cuma teman doang. Tapi ngasih itu kan nggak baik kan? Nggak baik banget. Tidak dianjurkan sih, bukan nggak baik ya. Kalau misalkan nggak baik, tapi jika misalkan ada solusi mah ya gak masalah gitu ya. Tapi kan untuk membuat solusinya itu jika terjadi sedemikian rupa sulit gitu cari solusinya. Jadi dianjurkan
janganlah. Jangan coba-coba. Menurut kamu? Menurut saya tidak setuju, tapi saya tidak akan berkomentar. Karena sudah dijawab oleh dua narasumber ya. Risih lah lihatnya kalau misalkan tujuh cewek itu satu tongkrongan dan si cowok itu di luar tongkrongan dia gitu. Dia masuk, si cowok itu masuk ke tongkrongan si ceweknya dan tujuh-tujuhnya diembat gitu. Risih banget. Kalau misalkan ada gitu ya cowok yang kayak gitu, tutor lah. Tapi ya itu nggak baik aja karena kan kita semua tahu gitu ya bahwa barang murah itu pasti banyak pembeli. Jadi harga diri Kelas. gitu ya. Gak usah lah kayak gitu lah, gak usah. Boleh kalau emang kita baik biar baik ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau lebih ya terus. Oke, yang keempat, setuju atau tidak FWB jadi motivasi penyemangat dalam hidup? Kalau menurut saya bisa setuju bisa nggak? Kenapa? Karena penyemangat hidup itu banyak orang tua juga bisa jadi penyemangat hidup. Tapi kan gak FWB sama orang tua. Betul sih, tapi kan yang namanya penyemangat hidup itu bisa dilakukan dari banyak pihak. Tidak harus dari FWB saja. Maksudnya seperti itu. Karena kalau kita dapat semangat dari FWB ya kan cuma dari teman kalau semangat ya gitu doang udah. Teman-teman saya yang lain juga bisa kayak gitu. Jadi ya menurut saya nggak worth it gitu untuk FWB dijadikan sebagai sumber semangat hidup. Nggak menurut saya. Enggak banget ya. Oke, Bung Maesa, bagaimana motivasi penyemangat dalam hidup FWB? Jika FWB sebagai motivasi penyemangat dalam hidup, ya saya nggak setuju gitu. Dan jika hal itu terjadi, semangat itu kan suatu perasaan gitu ya. Jika FWB dijadikan sebagai rasa penyemangat kita, tentunya akan timbul lahir perasaan lain gitu. Semangat dia kok beda gitu. Iya, seperti itu. Semangat AA, orang Itu FWB kan- sama temen kok. Jika pandangan seseorang yang melakukan FWB begitu sebagai semangat dalam hidupnya, tentu hal ini sudah menjadi sebuah hal yang menyimpang dalam definisi FWB itu sendiri. Karena ya nanti timbul perasaan-perasaan yang lebih dari sebagai penyemangat itu. Satu perasaan akan tumbuh banyak perasaan. Gugur satu tumbuh 1000 kan. Gue satu perasaan Akan tumbuh dengan perasaan. kayak kieu, tutor kieu. Oke, menurut saya motivasi penyemangat dalam FWB itu enggak. Kenapa? Karena saya sudah dapat penyemangat hidup saya. Ngapain ya dari penyemangatnya? Semangat aja gitu kan, nggak perlu FWB gitu, nggak perlu lah. Kayak kata saya Kita udah gede ya. udah gede naon semangat Berdiri di kaki sendiri dong, Dek. hati-hati deh. Yang kelima, setuju atau tidak FWB membangun emosi positif? Emosi positif dibangun dengan FWB. Mm-mm. Bisa jadi menurut saya sih ya. Karena kan yang namanya kita ketika ada problem nih, ada masalah, Kita bisa kita curhat ngeluh kan? ke siapa? Kalau kita masalah di luar kita bisa ngeluh ke keluarga. Dan kalau masalah keluarga atau masalah hal intim dalam hidup kita, kita bisa dibicarakan dengan teman FWB kita. Tapi ya balik lagi gitu ya. Karena yang namanya kita nggak harus FWB untuk mendapatkan teman curhat gitu. So ya ada setuju ada juga gitu kalau menurut saya. Jadi setuju atau tidak setuju ya? Cukup menarik. Menurut Maisa, Menurut Maesa bagaimana? Emosi FWB positif. membangun Emosi emosi yang positif. Kalau menurut saya ya setuju gitu ya, karena yang namanya friend with benefit itu benefit itu kan manfaat gitu ya. Jika kita dapat manfaat, tentunya kita bakal dapat emosional perasaan yang positif gitu. Dan hal itu untuk hal itu saya setuju gitu. Cukup dianjurkan gitu ya. Ya, cukup dianjurkan jika kalian kesusahan. ini bedakan juga antara emosi positif sama perasaan. Bedakan, tolong dibedakan ya. Terus tadi tuh saya mau
Tapi biasanya kan kalau misalkan emosi positif itu dia bawa perasaan biasanya ya. Nah misalkan nih si cewek nih semangat AA misalkan itu gitu. emang itu seperti emosi positif, cuma kan yang namanya emosi itu cakupannya luas ya. Kita bisa aja nyebut ini kalau dianalogikan antara pekerja dan karyawan itu sama, tapi cuma cara penyebutannya aja yang berbeda. Nah untuk maknanya penyemangat di sini itu memiliki dua makna, antara ngebangun positif buat kita sama ngebangun rasa positif buat kita. Rasa positifnya gimana? Ini cewek baik gitu ke saya, jadi saya timbul perasaan karena dia sering memberi emosi positif. Tapi beda lagi, kalau saya lagi susah hati dia ngasih emosi positif, itu nggak bikin saya cinta sama dia, tapi bikin saya oh ya harus saya lakukan seperti ini, saya nggak boleh kayak gini gitu. Ke Mesa lanjut. Ini sebagai tambahan aja ya seputar apa adanya istilah FWB ini sendiri ya. FWB ini kan istilah yang baru-baru terjadi gitu ya, dan sebenarnya saya itu agak risih sebenarnya Baru terjadi di daerah kita. Ya. Di daerah kita. Sebenarnya saya cukup risih ya dengan istilah-istilah baru seperti ini, seperti FWB ya, FWB seperti ini, karena sejatinya gitu ya, yang namanya teman, friend itu kan teman itu. Sejatinya teman itu kan kita harus mencari teman yang bermanfaat bagi kita ya, baik untuk baiklah untuk kita dan tidak toksik. Dan itu sebenarnya definisi dari teman itu sendiri sebenarnya sudah cukup, bahwa dalam hubungan pertemanan kita harus mendapatkan sesuatu nih dari, bukan berarti memanfaatkan ya, cuman kan kita itu sebagai makhluk sosial harus mencari teman. Iya, bisa disebut teman karena dia baik bagi kita gitu ya. Dan jika seseorang yang tidak baik buat kita, tentunya itu bukan teman gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa istilah FWB ini sebenarnya dipakai khususnya di wilayah kita aja gitu ya, hanya sebagai kedok dalam sebuah tujuan tertentu ya. Ada udang di balik batu gitu. Jadi saya juga ingin mengedukasi kepada teman semua, kalau kalian disebut baik sama cewek itu gak usah baper. Karena apa? Kalau kita mendefinisikan seseorang, coba dong menurut kamu tukang bakso di depan itu gimana? Yang pertama kali kita sebutkan yaitu kata tukang bakso itu baik. Berarti kata baik di sini memiliki makna luas. Kamu itu baik, semua orang juga baik. Ini nggak usah baper dengan kata baik. Dia baik kok sama saya jadi saya baper. Enggak. Turu deh. Semua orang baik, tukang syukur aja baik. Dia mau mensyukur kita. Tungkul lah, kita aja nurut gitu. Ada gumpun pan. Gitu. Jadi nggak usah baper dengan kata baik. Oke, nah, seperti itu. Saya emosi positif ya. Tidak setuju. Karena kalau misalkan kita punya ego itu nggak membangun emosi positif, malah kita bilangnya dapat emosi negatif gitu. Kalau yang punya pasangan. Iya, yang punya pasangan balik lagi ya. Jadi ini mah untuk FWB itu buat yang jomblo lah gitu. Kalau misalkan kita punya pasangan mah jangan FWB-an gitu. Kalaupun nggak mau si cewek terus berani baper, ya udah bilang aja aku nggak mau gitu. Aku sama kamu cuma temen gitu. Kita kakak adean aja. Kita kakak adean aja udah. FWB itu bisa dibilang kayak ada bisa sebagai sih. tameng sebenarnya. Tameng. Pembenaran gitu. Cuma jadi support, cuma jadi Angela doang. Oke, yang keenam. Setuju atau tidak punya pacar tanpa FWB? Ini saya dulu ya, saya enggak. Kenapa nggak setuju? Enggak setuju. Karena lihat apa ya? Kok nggak puas gitu sama satu cewek aja, kok nggak puas gitu. Apalagi ini, aduh, konteksnya FWB. Enggak lah, saya nggak setuju. Nggak beralasan nih. Setuju. Jangan sampai kamu nyari validasi atas suatu Nyari pelarian aja kan, boleh. Ya, jadi kalau usah cari validasi untuk hal-hal yang nggak kamu dapatkan dari pasangan kamu. Jadi nggak usah lah
ngikutin ego, nggak usah. Cukup syukuri apa yang kamu miliki. Karena dengan demikian kamu bisa mengerti arti yang namanya keberuntungan diri sendiri atas apa yang telah kamu miliki. Ya kieu tuh. Menurut Mas bagaimana? Ya boleh setuju lah. punya pacar. Ya, setuju lah. Perlu dari berapa? Karena nanti akan timbul perselisihan, nantinya akan dianggap ada orang ketiga nih, kata si ceweknya misalkan. Bakal Rumit lah. rumit lah. Terus tadinya malah jadi pembalaan, ini cuma temen aku kok. Dan pokoknya yang jadi sumber masalah. iya. Dan itu sebenarnya ya kembali lagi FWB sebenarnya suka dijadikan kedok gitu. Jika kamu bosan dengan pasanganmu ya udah bilang gitu, jangan sampai menjadikan istilah FWB ini sebagai pelarian kamu gitu ya guys. Karena kalau sejatinya ini ya, kalau kamu mau senang-senang, terus pacaran. Kalau kamu mau nyari kesenangan, cari hobi, cari hewan peliharaan, jangan gunakan perasaan orang lain hanya untuk membuat dirimu senang. Itu buaya Karena apa, Dit? Jangan orang Kenapa nggak tahu? Seperti itu. Oke, yang terakhir yang keren lah, yang sempat diangkat oleh beliau gitu, oleh yang berapa juta subscriber gitu ya. FWB tapi sesama jenis. Kelas. FWB tapi sesama jenis. Dia curhat sama cowok, dia cowok sendiri. Dia curhat sama cowok, dia jalan sama cowok, dia apa-apa sama cowok gitu ta. Sampai ada yang berlebihan gitu ta. Sampai menganggap kayak gitu pasangannya gitu ta. Saya nggak berani nyebut LGBT ya. Berani guys. Saya nggak berani nyebut itu, kan itu mah ada, sekarang kan ada HAM-nya. Itu bebas sih sebenarnya mah, cuman menurut saya mah enggak sih. Enggak. Baik yang seorang ini beda-beda ya. Karena kalian yang mendengarkan video ini sampai akhir. Enggak, maksudnya gini, setuju atau tidak? Jawab dulu, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Kenapa? Kalian pasti bisa membedakan orang itu suka sama kalian atau enggak. Orang itu benci kalian atau enggak. Kalian bisa merasakan. Kalau dalam naik motor aja nih, tiba-tiba jual pinggang atau apa, tiba-tiba meluk atau apa, bilang takut, makasih ya. Pasti beda lah ketika ada orang yang suka sama kalian. Baik dari body language, tutur bahasa, cara dia bersikap itu pasti nggak sama. Itu pasti berbeda. Dan cenderung orang-orang yang sedang melaksanakan PDKT itu akan membuang semua sisi negatifnya dia, soal orang menunjukkan bahwa ini tuh tindakan bener nih gitu kan. Jadi nggak membenarkan, apalagi sama lawan jenis, Sesama jenis itu. Kan sekarang lagi tren Bung Adit gitu kan, lagi marak-maraknya gitu, sampai ada yang mau pindah ke Jerman gitu kan. Ini perlu edukasi gitu kan. Meskipun itu kita membicarakan hak ya, tetap aja kamu nggak berhak kayak gitu. Kamu tuh tinggal di Indonesia, kamu nggak berhak kayak gitu. Dalam segi manusia aja kamu nggak kayak gitu. Nggak. Kamu nggak. Bung Mesa Mengecam keras hal ini. FWB sama jenis. sesama jenis. Tabu banget ya. Kalau mengambil istilah FWB dari pembahasan sebelumnya, tapi ini sesama jenis gitu. Sesama jenis. Ya tidak setuju lah. Kalau temenan dalam sesama jenis mah udah itu sahabat gitu. Iya. Teman, best friend gitu lah, kayak saya sama Bukan ini dia nih. konteksnya FWB ya. Tapi ini kan konteksnya FWB dan suka ada hal-hal lain dalam FWB itu. Jika dilakukan oleh sama jenis, Bisa ngadu pedang. itu mah udah. Dan ini kayaknya topiknya ada yang baru ya tentang hal-hal menyimpang yang lainnya. Dan untuk hal yang menyimpang itu ya, kalian juga pastinya sudah paham maksudnya. Enggak ya, Bri? Enggak ya. Enggak banget gitu. Enggak setuju lah. Kita buang-buang aja lah yang namanya norma agama. Buang dulu aja, jika ada yang sensitif dengan agama gitu, kita buang. Kita ambil aja hal-hal menentang itu dalam sisi kemanusiaan gitu. Jangan kalau si agama itu terlalu jauh. Jauh ya, terlalu sensitif juga Bung Adit. Terlalu sensitif, dan jika ya suka terjadi hal-hal yang itulah. Ya. Dari sisi kemanusiaan aja gitu. Kita sebagai manusia gitu ya.
gitu. Kita tahu gitu bahwa manusia itu ada perempuan, ada laki-laki, dan ada Adam, ada Hawa, bukan Adam dan Agus gitu ya. ya dilihat dari kemanusiaannya saja itu sudah menyimpang gitu ya. Hewan aja tahu kok pasangannya yang mana gitu ya. Masa kita lebih hina dari hewan. Masa kita jika pemikiran kalian bahwa pembeda antara manusia dan hewan adalah kebebasan berpikir, dan kebebasan berpikir ini merujuk kepada hal yang menentang seperti itu, maka hewan lebih mulia gitu dibanding manusia jika maksud dari kelebihan manusia bebas pemikiran seperti itu. Jangan sampai, dan kalau ada pun harus dibantai gitu. Kalau ada pun kejar mana ya, nggak apa-apa, jangan di supaya turu ya. Tutor deh. Ya enggak kan tadi udah dijawab udah. Oke, kayaknya cukup menarik ya pembahasan tentang FWB ini dari kedua narasumber kita yang begitu mengedukasi. Ada pro kontra juga gitu kan. Karena jadi FWB itu menurut mereka itu ada yang disarankan dan ada yang tidak. Bisa digunakan tapi tidak berpasangan gitu kan. Kalau punya pasangan jangan ber-FWB gitu. Edukasinya seperti itu. Oke, kita sudahi saja podcast kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Radio Bedroom supaya rame. Kalian share sebanyak-banyaknya dan bisa tetap hidup channel ini sampai ke berjuta-juta subscriber ya. Walaupun masih 17 subscriber. Oke, terima kasih Bung Adit, Bung Mahesa udah menyempatkan waktunya. Saya pamit undur diri dan see you in the next video. Bye bye.